Ya pemirsa, perhelatan Formula E tinggal hitungan hari, 10 hari jelang perhelatan beragam persiapan terus dimatangkan. Bahkan sirkuit Formula E telah 100% selesai, termasuk tempat duduk penonton kelas Grandstand. Lady Marina akan mengajak Anda melihat dari dekat Jakarta International E-Prix Circuit yang akan menjadi lokasi balapan mobil listrik dalam perhelatan Formula E 4 Juni 2022. Pemirsa, tanggal 4 Juni mendatang, ajang balapan mobil listrik Formula E akan pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Ibu Kota Jakarta. Sebanyak 11 tim dengan total 22 pebalap internasional akan meramaikan gelaran Formula E. Namun seberapa jauhkah sebetulnya persiapan jelang ajang balapan Formula E? Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat sirkuit Ancol, Pademangan, Jakarta Utara yang akan menjadi lokasi balapan dari ajang Formula E. Dan pemirsa, inilah Jakarta International E-Prix Circuit yang akan digunakan untuk ajang balapan Formula E Jakarta 2022. Seperti Anda saksikan bahwa sirkuit ini memiliki panjang lintasan 2,4 km dan lebar lintasannya sendiri adalah sebesar 12 meter. Yang menarik dari sirkuit Ancol ini adalah pada beberapa tikungan memiliki kemiringan lintasan yakni sebesar 6 derajat. Kemiringan lintasan atau disebut dengan banking ini merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dijumpai di sirkuit balapan internasional. Banking sendiri nantinya akan memudahkan para pebalap untuk menyalip dengan kecepatan tinggi. Nah, sirkuit Ancol ini sendiri memiliki attack mode dengan kemiringan lintasan 6 derajat tadi memudahkan para pebalap untuk overtaking pada setiap tikungannya. Nah, yang menarik pemirsa bahwa desain dari sirkuit Ancol ini dikatakan sulit untuk ditirukan oleh negara lain. Ini dikarenakan geometri jalan negara lain yang tidak memungkinkan untuk memiliki dimensi yang sama besar saat akan memasuki tikungan. Dan bisa tidak hanya dari kemiringan lintasan, yang menarik dari sirkuit Ancol ini adalah bentuk lintasannya. Kalau kita perhatikan dari atas, maka Anda bisa menyaksikan bahwa bentuk lintasan dari sirkuit Ancol ini menyerupai kuda lumping, warisan budaya nasional. Sementara lintasan Ancol ini memiliki total ada sebanyak 18 tikungan dengan panjang lintasan lurus atau trek lurusnya adalah sepanjang 600 meter dan arah lintasannya yakni clockwise atau searah dengan jarum jam. Berbicara mengenai karakter, memang sirkuit Ancol ini dibangun dengan karakter lurus, kemudian diikuti dengan tikungan tajam. Ini sengaja dilakukan untuk memudahkan mobil listrik melakukan regenerasi daya listrik dan memudahkan para pebalap melakukan overtaking atau menikung dengan kecepatan tinggi. Kemudian berbicara dari sektor grade-nya, kita perhatikan bahwa sirkuit Ancol ini memiliki grade 3, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk balapan menggunakan Formula One atau mobil balap grade pertama. Dan kalau kita perhatikan memang dari segi fungsinya, sirkuit ini dibangun berbeda dengan sirkuit Formula One. Kalau sirkuit Formula One lebih mengutamakan dari sisi performa, maka sirkuit ini mengutamakan sisi efisiensi dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, bisa pembangunan aspal atau sirkuit sepanjang 2,4 km ini telah 100% rampung. Anda bisa saksikan bahwa pembangunan dari sirkuit ini bahkan diklaim menjadi yang tercepat di dunia karena hanya membutuhkan waktu 60 hari atau 2 bulan untuk merampungkan semuanya. Nah, yang menarik dari sisi pengamanan, Anda bisa saksikan bahwa ada 2 pagar pembatas yang didirikan. Yang pertama adalah pagar beton berwarna biru seperti ini. Ini diletakkan di atas aspal dan fungsinya untuk melindungi pebalap ketika mereka overspeed atau menikung dengan kecepatan tinggi. Sementara pagar pembatas yang kedua adalah pagar besi ini yang diletakkan di atas pagar beton dan ini sudah tersertifikasi oleh FIA. Fungsinya sama, yakni melindungi agar ketika pebalap overspeed ini tidak akan sampai mengenai para penonton. Nah, bisa tidak hanya pagar pembatas, fasilitas lain yang juga disediakan di sirkuit Formula E Jakarta ini juga adalah
grandstand. Apa yang dimaksud dengan grandstand? Grandstand adalah tempat duduk bertingkat yang disusun seperti ini dan disediakan khusus untuk penonton. Anda bisa lihat bahwa ada berbagai macam warna-warni di sini, ada orange, kuning, biru, dan ini semua disediakan oleh pihak Formula E Operation untuk penonton. Nah, pihak FIO menyediakan total sebanyak 10.000 tempat duduk grandstand bagi penonton Formula E Jakarta. Namun nantinya akan ada sekitar 40 hingga 50.000 juga tempat bagi penonton yang disediakan oleh Jakpro, yakni berupa festival hingga lounge. Yang menarik pemirsa, nantinya di tempat festival Anda tidak hanya bisa menyaksikan balapan, tapi juga ada pagelaran musik yang mendatangkan musisi-musisi ternama dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya grandstand, fasilitas lain yang juga disediakan adalah jembatan penyeberangan orang. Terdapat total 5 JPO yang nantinya akan memudahkan mobilisasi penonton. Dan bisa untuk mengetahui seperti apakah kesiapan jelang Formula E Jakarta, kita akan langsung berbincang dengan Vice Managing Director Organizing Committee dari Jakarta E-Prix 2022, Pak Gunung Kartiko. Selamat siang, Pak Gunung. Halo, Pak. siang Lady. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gunung, ini kita mau ngobrol mengenai persiapan dari Formula E. Ya. Kalau berbicara dari persentase, Pak, dari 0 sampai dengan 100, seberapa jauh sih Pak sebetulnya persiapan jelang Formula E ini, Pak? Oke, kalau track itu kita udah 100% ya. 100%, Pak? 100% sudah selesai semua. Jadi ini semua udah ready nih, Pak? Track sudah ready. Oke. Track sudah ready. Terus kalau kita lihat nih, beton-beton berwarna biru ini ya, ini juga sudah siap, tinggal kita pasang ada fence-nya di sana, jadi pagar khusus yang menjamin pada saat misalnya ada terjadi tabrakan atau apa itu tidak sampai kena ke penonton gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat sekarang grandstand ya, grandstand sudah siap. Oke. Sudah mungkin ini sekitar 80% ya. 80%. Terus kita bisa lihat nanti di sini adalah pedok yang Pedok. akan kita bangun juga. Dan diharapkan ini semua akan selesai H-4. Nah, kemudian yang juga dipertanyakan oleh orang-orang adalah yang menjadi highlight dari Formula E itu adalah mobil listrik balap. Jadi mobil balapnya adalah mobil balap listrik. Apa sih Pak sebetulnya yang membedakan antara mobil balap listrik dengan mobil-mobil balap lainnya? Iya, bedanya pasti dari engine pasti berbeda ya. Kalau yang F1 itu kan mesin combustion mesin ya. Oke. Kalau kita memang mobil listrik, jadi memang aki, listrik, baterai. Aki, listrik, dan baterai. Iya, jadi bedanya ya kita pakai baterai kan, mobil baterai, sumbernya adalah listrik. Kemudian balapan ini sebenarnya mengemban misi untuk sustainability dan green energy. Nah, tapi meng-highlight soal mobil listrik nih Pak, yang menarik adalah kita mendengar bahwa kebutuhan listrik untuk balapan Formula ini nantinya mencapai 7 juta ampere. Ini artinya bukan satu hal yang kecil nih, 7 juta volt. Iya. Nah, ini seperti apa suplai listriknya dan apakah dipastikan akan berjalan aman nih? Kita disupport oleh PLN, jadi kita lihat nanti di sana ada gardu PLN yang dibangun khusus. Oh, ada gardunya Pak? Iya, ada gardu yang dibangun khusus untuk balapan ini. Kemudian juga nanti kita ada backup. Pastinya kita ada backup generator set. Tapi yang unik adalah generator set itu berbahan bakar HVO, jadi bukan solar. Melainkan bahan bakar khusus yang diproduksi oleh Pertamina dari bahan bakar sawit. Wow. Jadi memang mulai kita green energy banget ya. Saya pengen lihat langsung nih Pak, suplai listrik yang diberikan oleh PLN untuk menjamin kesiapan Formula ini akan berjalan dengan lancar. Ya. Boleh kita jalan ke sana ya Pak ya? Yuk, bareng-bareng yuk. Nah, ini dia nih. Oh. Ini adalah trafo yang dipasang oleh PLN untuk acara kita ini. Dan itu untuk menyuplai 7 juta volt ampere Pak? 7 MVA ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan orang-orang banyak yang khawatir Pak bahwa ini nantinya akan mengganggu suplai listrik di DKI Jakarta nggak ya? Enggak. Kemudian yang berikutnya saya juga mendengar bahwa nantinya sirkuit ini tidak hanya akan digunakan untuk Formula E, tapi juga akan digunakan oleh 7 balap lainnya hingga akhir tahun 2022. Emang boleh Pak dipakai Pak? Boleh. Jadi setelah Formula E, itu sudah banyak nih yang berminat untuk mencoba sirkuit ini. Ada dari komunitas mobil, ada dari pegiat otomotif gitu ya. Wah, seru nih. Bisa dipakai untuk berbagai macam balapan ya? Bisa dipakai, bisa. Tapi kalau membicarakan mengenai balapan Formula E sendiri, sebetulnya kalau mau beli tiket masih available nggak sih Pak untuk warga Pak? Ya,
Masih available sampai saat ini masih. Dan totalnya nanti di sini akan bisa menampung berapa orang Pak untuk Formula E ini sendiri Pak, penonton? Total kita siapkan sekarang sekitar 20.000. Nah, jadi yang pertanyaan terakhir nih Pak yang belum Ya. terjawab adalah kalau masyarakat ingin beli tiket Formula E, kemana harus Ya, menghubungi Pak? semua online ya. Kita ada websitenya, Oke. namanya jakartaeprix.goersapps.com, dan semua transaksinya secara online. Secara online di sana ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Gunung Kartiko. Ya, Mudah-mudahan sukses Pak sama-sama. untuk acara Formula E, dan ini akan menjadi percontohan Jakarta menjadi lokasi perhelatan Green Sportstainment pertama di Indonesia. Ya. Sekali lagi sukses Pak Gunung. Terima kasih. kasih.